Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Nugroho dengan NIM 24103132235. Nah, di sini di video ini saya ingin menjelaskan tentang dashboard analisis ESG perusahaan untuk tahun 2022 sampai 2024. Stay tune. Nah, di dashboard analisis environmental, social, and governance ini aku bikin ada filter tahun untuk 3 tahun. Nah, di sini aku mau lihat intensitas penggunaan air, komposisi limbah, waste generation, dan waste discharge, water discharge, dan yang terakhir itu ada environmental incident. Nah, di sini aku juga menyediakan dari mini untuk bisa melihat pemakaian kelima itu tadi di tahun yang telah dipilih. Nah, ini aku mencoba ganti tahunnya nih, dan aku gunakan filternya, dan ternyata angka yang ada di kelima komponen itu tadi itu berubah sesuai dengan data yang telah aku bikin sebelumnya. Nah, sekarang masuk di bagian heatmap. Di bagian bawah itu ada heatmap. Nah, heatmap ini menjelaskan bagian mana sih dari 3 plan tersebut yang mengalami yang tingkat insiden yang paling tinggi. Nah, di situ ada warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah merupakan tingkatan yang paling tinggi, sedangkan yang warna kuning itu merupakan tingkatan yang paling tengah, dan yang terakhir itu warna hijau, tingkatan yang paling rendah. Nah, di sebelah kanan itu ada output production, environmental incident, sama total karyawan. Di sini output yang dikeluarkan itu sekitar 422.465. Nah, untuk insiden yang terjadi di bagian environmental itu sekitar 16, dan total untuk karyawan perempuan itu 1.261, dan untuk karyawan laki-laki itu 2.397, dan total seluruh karyawan itu ada 3.658. Nah, kita masuk ke yang pertama, itu environmental. Jadi ada 3 chart, itu emisi skop 1 dan skop 2. Di sini dapat kita lihat kalau di tahun 2023 itu mengalami kenaikan yang lumayan daripada tahun sebelumnya, tapi di tahun setelahnya itu mengalami penurunan kembali, sama seperti penggunaan listrik yang biasa per tahunnya itu mengalami kenaikan di tahun 2023 itu. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh kenaikan produksi yang lumayan di tahun 2023 yang membuat listrik diesel yang lumayan meningkat di tahun 2023. Nah, untuk kedua itu ada sosial. Di sini ada tren insiden kecelakaan kerja sama jam pelatihan untuk 3 plan. Nah, dapat kita lihat juga di sini ternyata tren insiden kecelakaan itu masih stabil dan jam pelatihan itu masih normal. Tapi untuk di plan C itu ada kenaikan yang lumayan signifikan di tahun 2024. Nah, kalau di plan A kan cuma naik 1 jam. Nah, sedangkan kalau di plan B itu kembali lagi seperti awal ke jadi 5 jam. Nah, jadi kita langsung masuk ke yang governance. Governance ini ada 2 chart, yaitu pie chart dan column chart. Nah, untuk di pie chart sendiri di sini dapat kita lihat proporsi komisaris independen di tahun 2020 dan 2023 itu masih sama dan mengalami penurunan di tahun 2024. Nah, seterusnya perbandingan komisaris. Nah, di 3 tahun ini 2022, 2023, 2024 komisaris perempuan masih menduduki paling tinggi daripada komisaris laki-laki. Nah, lanjut di bagian governance ini ada temuan audit dan whistleblowing report dan isu ketidakpatuhan. Nah, ternyata di tahun 2000, nah di sini bisa milih juga per tahunnya, dan dapat kita lihat sendiri angka-angka dari ketiga komponen itu bisa berubah dan sesuai dengan apa yang telah ditemukan di tahun itu. Nah, mungkin itu tadi hasil dashboard analisis ESG perusahaan. Nah, mungkin dapat kita simpulkan bahwa kinerja ESG meningkat, tapi masih beberapa risiko yang bisa diperbaiki. Misalnya emisi skop 1 sampai 2, penggunaan energi cenderung menurun di tahun 2024. Nah, ini indikasi efisiensi operasional yang berjalan. Penurunan ini mungkin dipicu oleh pengendalian konsumsi listrik dan biasa yang terlihat lebih stabil. Nah, untuk di bagian sosial, insiden kecelakaan kerja turun seiring meningkatnya jam pelatihan yang ada di semua plan. Jadi terlihat hubungan semakin tinggi frekuensi pelatihan, semakin ada juga risiko insiden. Nah, kalau dari sisi governance, sisi komisaris independen relatif stabil, tapi keseimbangan gender dan masih ditemukannya audit findings serta isu ketidakpatuhan itu dapat menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada di dalam perusahaan itu masih belum sepenuhnya kuat.